Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maba'ad. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MNJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh barokah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini ya dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya selawat serta salam mari kita aturkan kepada beliau junjungan Nabi Agung kita, beliau Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MNJ TV dan TVku dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kitab fikih, yaitu kitab Kifayatul Akhyar ya. Insyaallah tema yang akan kita usung pada sore kali ini yaitu talak raj'i. Ya, untuk itu bagi kaum muslimin, pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya nanti bisa hubungi WhatsApp penyiar Radio Dais di 0821 336 70.000 atau nanti bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 024 6746352. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu kami persilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian mengenai kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang ini masalah talak raj'i. Faslun hadza utawi iki iku faslun fasal. Wa idza talaqa imratahu wahidatan aw ithnataini falahu muraja'atuha ma lam tangqudi muddatuha. Artinya apabila istri dari seorang suami itu mentalak satu atau dua kali, dia memiliki hak untuk merujuknya selama iddahnya belum selesai. Jadi mentalak pertama misalnya ya, istrinya iddah. Nah, ketika dalam keadaan iddah itu dia kembali. Nah, kembali maksudnya ngumpul kembali, rukun kembali dengan istrinya. Ya, jadi suami istri lagi. Maka itu namanya rujuk. Ya, maka istrinya talaknya disebut talak raj'i. Yang kedua, talak lagi. Istrinya iddah lagi. Lalu dia kembali. Ya. Pada waktu istri itu dalam keadaan iddah. Ya, itu sah. Selama iddahnya belum selesai. Belum usai ya. Fa in qadat iddatuha kana lahu nikahuha wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min hadhihi talaq. Nah, ini tadi kan selama iddahnya belum selesai ya. Betul. Nah, ketika iddahnya sudah habis ya, maka dia harus menikahinya. Menikah itu dalam arti dia akad nikah lagi. Tentu saja melamar lagi dan memberikan mas kawin lagi. Begitu. Maka kalau ada orang lain masuk itu juga memiliki hak yang sama. Ya, tinggal istrinya nanti memilih
apakah bekas suaminya atau orang lain. Ya, begitu. Jadi wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min hadhi tolak, min adati tolak, dan dia masih memiliki jumlah talakan lagi. Misalnya 1 berarti dia memiliki 2. Yeah. 2 kali berarti memiliki lagi 1 lagi. Ya, gitu. Ar-raj'atu bi fathir ra'i 'alal ashah wa kasriya lughatan wa ya fi syar'i ibaratun minar-radd ilan nikah. Ya. Raj'ah atau rujuk, ya, itu bisa roknya yang bisa fathah, bisa kasroh, rij'ah bisa. Rij'ah tapi tidak umum di sini ya. Ya. Secara bahasa di dalam itu artinya kembali, ya, secara bahasa. Nah, kalau secara syara adalah kembali nikah. Ar-radd ilan nikahi ba'da tolaki ghairi ba'inin, setelah talak yang bukan ba'in, ala wajhin makhsusin, pada ketentuan tertentu, ya, gitu ya. Nah, wal aslu fiha alkitab was sunnatu wa ijma'ul ummati. Jadi dasar dari rujuk itu, ya, sah, ya, adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, yaitu Sunnah Rasulullah, hadis, dan Ijma'ul Ummah. Ini Ijma'ul Ummah berarti kesepakatan umat. Ya. Oleh karena itu, Ijma' itu ada yang mengatakan harus Ijma' itu ummah, bukan ulama. Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Al-ayat Al-Baqarah 238. Bu'ul itu artinya suami, laki-lakinya, ya. Laki-lakinya perempuan-perempuan yang ditalak tersebut, ya, itu lebih berhak untuk raddihinna. Raddihinna artinya kembali. Ya. Qala Imam Haramain berkata, warad arti dari radd biraddihinna, itu adalah ar-raj'ah, yaitu rujuk, kembali. Bi ijma'il mufassirina, menurut ijma'nya para ahli tafsir semua, ulama-ulama tafsir. Wa qala alaihi salatu wassalam fi qissah Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam kisah putra Umar namanya Abdullah bin Umar. Ketika itu Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini anak saya? Ya, Abdullah ini mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah bersabda, murhu fal yuraji'ha. Perintahkanlah kepada putra Umar, ya, dan hendaklah dia merujuknya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raja'aha. Nabi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi mencerai istrinya yang bernama Hafsah binti Umar. Lalu beliau merujuk kembali.
Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala al-Hakimu sahihun ala syartis syaikhaini. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa hadis itu sahih menurut syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya Imam Muslim mensyaratkan bahwa hadis yang sahih itu seperti ini. Itu dia meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi syaratnya sebagaimana yang disyaratkan oleh kedua syekh tersebut, syekh hadis tersebut. Gitu. Ya. Nah lalu qala faida tolaqa al-hurru imratahu wahidatan au tolqataini ba'da tukhuli bila iwadin falahu muraja'atuha qabla an tanqadiyal iddatu. Nah, apabila seorang merdeka, ya, bukan budak maksudnya, karena kalau budak cuma satu, ya, mencerai istrinya sekali atau dua kali, ya, setelah terjadinya hubungan suami istri, pada dukhul, ya, tanpa iwat, Jadi cerainya tanpa iwat itu, kalau iwat berarti dari istrinya, ya, betul, karena khulu, ya, atau cerai gugat. Nah, ini bukan cerai gugat, cerai biasa, ya, tanpa iwat. Nah, bila iwadin, falahu muraja'atuha, maka dia bisa merujuk istrinya. Qabla antang qadiyal iddatu, sebelum iddahnya habis. Lama taqaddama minal adillati. Lima taqaddama, ya 5 bukan lama. 5 taqaddama karena ya ada yang lalu dari dalil-dalil yang mendasari itu. Wa tasihhur raj'atu bil azmiyati ala shahihi. Dan merujuk itu sah dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya aku tak beleni ya, Nduk. Ya, itu bahasa Jawa kita. Bahasa Inggris ya. I am come back to you. I am coming back to you. Misalnya. Jadi bahasa ajam boleh. Menurut qaul yang sahih. Sawaun ahsanal arabiyata amla, baik dia itu fasih berbahasa Arab atau tidak. Wala yustaratu fiha al-isyhadu ala sahihi. Tidak disyaratkan di dalam rujuk itu kesaksian menurut qaul yang sahih. Ya. Udah langsung aja masuk kamar sendiri di situ, ya. Kepada istrinya, aku menyesal gitu. Ya. Atau aku rujuk kamu. Wala tuqbalu ta'liku, dan taklek itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima. Taklek itu misalnya nanti kalau ada uang jatuh dari langit, saya rujuk, tidak sah. Atau yang mungkin aja, ya, nanti kalau ayahmu datang, kamu saya rujuk. Nah, berarti kan kemungkinan datangnya itu ada. Yang mungkin, ya, sangat mungkin. Nah, wala tuqatak. Falau qala, andai kata suami berkata, ya, raja'tuki in syi'ti, aku merujuk kamu kalau kamu menghendaki. Faqalat syi'tu, lalu istrinya mengatakan, iya aku kehendaki supaya kita rujuk. Apa yang terjadi? Apa hukumnya? Lam tasih. Lam tasih. Tidak sah ini. Tidak sah.
Merujuk itu hanya suami kok, ya. Kalau kamu kondaki, ya gitu. Ini hati-hati ya. Begini nih hati-hati gitu. Betul, Bro. Nah, karena mudah dikatakan oleh seseorang. Bayustaratu antakunal murtaji'atu muayyanatun. Hendaklah yang dirujuk al-murtaja'atu, orang yang mau dirujuk al-murtaja'atu muayyanatun. Hendaklah orang atau perempuan yang dirujuk itu jelas. Namanya jelas. Ini gambarannya. Mengapa kok jelas? Ya. Falau tolako ikhda zaujataihi minhuma sumaqola roja'tu al-mutallaqata lam yasih al asohi. Ada berkata begini kepada istrinya, dua-duanya ditalak. Istri, dia punya 2 istri. Betul. Kedua-duanya ditalak. Ya. Lalu dia berkata kepada salah satu dari mereka, rojatul mutallaqata. Aku merujuk orang yang telah ditolak. Ini gambarannya mungkin istrinya yang satu belum ditolak juga. Tapi dia itu merujuknya hanya mengatakan aku rujuk yang tertalak tadi. Itu belum sah. Karena tidak jelas ini. Alal as-sahih menurut kaul yang sahih ya. Wala yustaratu ridho zaujati. Nah, tidak disyaratkan ridhonya istri untuk dirujuk. Nah, istri sudah ditalak, lalu dia merujuk kepada istrinya nggak ridho, tidak ada syaratnya. Ya rujuk saja gitu loh. Nah, lalu bagaimana kalau dia menolak ya? Jadi kalau dia menolak, istrinya menolak untuk dirujuk, ya, itu istrinya dapat melakukan gugat, yaitu dengan khulu, memberi iwat kepada suami. Iya. Jadi aku khulu kamu, aku mau khulu. Jadi ke pengadilan dia. Ya. Nah, misalnya ada pengadilan misalnya. Tapi kalau tidak ada pengadilan, ya cukup pakai iwat saja. Enggak, aku nggak mau lagi. Tapi aku mau ngasih kamu duit ya, gitu misalnya. Dengan jumlah tertentu gitu ya. Naam bisyarti antakunar roj'atu bil qauli shorihi bil as-shorihi. Ya. Dengan syarat rujuknya itu dengan perkataan yang shorih. Liqadirin, bagi orang yang mampu mengungkapkan rujuk secara shorih, secara jelas. Secara jelas. Di annar roj'ata istibahatu bud'in maksudin. Mengapa? Karena rujuk itu adalah ungkapan untuk dibolehkannya alat kemaluan. Buduk itu alat kemaluan. Boleh itu untuk bolehnya menggunakan alat kemaluan seorang yang dituju, seorang yang dimaksud. Falam tasihha bi ghairil qauli, maka tidak sah tanpa perkataan. Jadi aku rujuk kamu, itu jelas ada perkataan ya. Karena kalau tiba-tiba datang terus ngeloni gitu ya namanya tidak kata-kata itu ya, tidak sah itu. Karena apa namanya? Kan nikahi seperti nikah, karena rujuk itu seperti nikah juga. Kalau nikah tiba-tiba masuk saja kan ya enggak bisa itu.
Berarti harus ada sigotnya nih. Ada sigotnya gitu. Ya. Kadang-kadang di desa-desa ini langsung. Wah, repot nih ya. Ketika seorang jaka ya dengan calon istrinya di desa itu terjadi, calon istrinya itu sudah boleh di situ. Sudah boleh sekamar dengan suaminya. Loh, ini gimana ya? Ya, enggak boleh. Harus akad dulu, itu haram itu ya. Nanti terjadi perzinaan itu. Nah, makanya ini harus tahu ini masyarakat di desa itu. Betul. Ya. Takut kepada Allah apa tidak gitulah. Bukan takut pada Allah, Prof, tapi takut pada tetangga mungkin. Takut pada tetangga. Tetangganya diam aja karena dianggap adat di situ. Oh, sudah ini biasa sudah, gitu ya. Sudah calon toh. Gitu. Dan orang tuanya, wah calon enggak apa-apa, udah masuk satu kamar itu. Dosa berjamaah itu, Prof. Iya. Wala tasihu bil wati wal kublati wal mubasharati bisyahwatin. Dan tidak sah rujuk itu hanya dengan berhubungan langsung ya, berhubungan suami istri langsung ya, dan mencium, balqublah mencium ya, dan gesekan antar kulit dengan syahwat. Wasiqatur rojati ayyakula rojatuki. Bahasa, jadi kalimat rujuk itu ya, itu supaya suaminya berkata rojatuki, aku rujuk kamu. Au irtajatuki, ya sama mananya. Au rojatuki. Berarti salah satu sorihatun yang ketiga-tiganya ini adalah bahasa sorih, logat yang sorih, jelas. Wa yustahabu ayyudifa ilan nikahi, dan disunahkan untuk disandarkan kata-kata itu dengan nikah. Awiz zaujiyati, atau dengan az-zaujiyah, au nafsihi, atau dengan dirinya. Wala bisyarti dzalika wala yustarabu dzalika, tetapi tidak disyaratkan. Maksudnya harus dengan nikah dan lain sebagainya, karena yustahabu tadi disunatkan kepada nikah, aku nikah kembali ya, kita hidup dalam pernikahan lagi ya, atau kita bersuami istri dan seterusnya. Namla Buddha min idhofati hadhil alfadhi ila muzharin. Ya, harus disandarkan kepada lafal yang zahir, isim yang isim zahir. Iya. Ya, isim zahir. Roja'tu nafsaki, ya. Katakan nafas tadi. Iya. Aku rujuk dirimu. Nah, itu berarti nafas itu, nafsaki itu muzhar, isim yang zahir, ya. Au mudmar, atau yang domir, kakolihi roja'tu fulana, ya, aku rujuk si fulana, namanya Fatimah atau apa. Au roja'tu ki, kamu rujuk, aku rujuk kamu ya. Ki perempuan ya. Nah, bahasa satu sorihah, ini jelas ini. Amma mujarradu roja'tu fala yakfi. Mama dia aku rujuk. Nah, bukan tidak ada ki-nya, tidak ada. Aku merujuk kamu. Nah, ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ada kamunya, itu penting. Betul. Ya, ada kamu, kemudian ada namanya. Ya. Fatimah, kamu saya rujuk ya Mama. Nah, misalnya. Jadi jelas. Betul. Ya, gitu.
Jadi maka tidak cukup itu berarti ya tidak sah ya. Iya, iya. Walau qala rodat tuha fal asahu annahu sorihun. Nah, baik kita berhenti sejenak untuk hela nafas. Betul. Baik, terima kasih Prof. Kiai Abdul Hadi. Kajian sore kali ini sangat asik, sangat unik karena ini terjadi langsung di masyarakat yang berkaitan dengan talak ini. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang bagaimana cara rujuk talak roji'i, syarat-syaratnya apa dan sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi. Untuk itu kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya silakannya di 0821 336 70.000. Prof, mohon maaf Prof, tadi mungkin ada pertanyaan yang mungkin kita bahas bersama Prof. Kalau tadi disebutkan bahwa kalau dia tidak mau, terus artinya kembali rujuk, dia tidak mau, tapi dia tidak melakukan khulu. Nah, artinya dia mendiamkan, seorang istri mendiamkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, batasan diam agar dia bisa rujuk kepada suami yang ingin merujuk itu ada waktunya enggak, Prof? Ya, selama iddah. Selama iddah. Ya, selama iddah. Jadi iddahnya itu kan 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Iya. Nah, kalau 3 kali suci sudah selesai 3 kali sucinya itu, maka dia sudah bebas dari ahakku birodina, dari hak suami yang paling berat untuk merujuknya. Jadi dia lepas, dia bersikap, suaminya juga tidak bisa berbuat langsung merujuk, tidak bisa, dia harus melamar lagi. Itu tadi berarti ketika sang suami tadi sudah melakukan 3 kali talak atau 1 kali talak itu? Bukan, 1, 2. 3 kali lain pembahasannya lainnya. Berarti 1, 2. Berarti itu masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Ya, 3 kali sucian. Jadi selama itu maka itu dia harus tetap di bawah kekuasaan bekas suaminya. Gitu. Berarti secara otomatis sudah kembali pada sang suami itu, Prof. Ya, jadi maka kalau istrinya, kalau suaminya rujuk, meskipun istrinya tidak suka, tetap itu jadi. Iya. Ridho tadi tidak ridho. Betul. Ini Prof yang banyak masalah memang di sini, Prof. Kadang mereka tidak mau rujuk, akhirnya ya udah langsung akhirnya pisah saja gitu. Ya. Dan itu tidak dilakukan oleh seorang istri, tidak tahu harus iwat atau enggak, karena itu sering Prof terjadi, mohon maaf, di desa banyak seperti itu. Ya, iwat tadi. Iya. Dan dia tidak melakukan iwat. Tidak hulu ya artinya. Iya, tidak hulu. Maka ya tetap dia tinggal suaminya. Suaminya menuruti enggak kehendak istrinya. Kehendak bekas istrinya. Yang tertalak itu. Berarti sang suami artinya kalau semisal istri tidak melakukan khulu dan tidak ada iwat, berarti ketika istri sudah ya udahlah, wis kamu urip sendiri aja, saya urip sendiri aja, biasanya seperti. Berarti itu secara tidak langsung sudah pisah itu, Prof. Ya, kita harus ingat bahwa ini adalah Indonesia. Betul. Jadi Indonesia ini perceraian itu ada di pengadilan. Betul. Jadi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketika pengadilan mengatakan cerai, nah itu maka dia ketika mau rujuk itu dia akan melalui perangkat pengadilan, naib, kawat dan sebagainya. Lalu dia mendaftarkan diri untuk bersama istrinya menyelesaikan semua itu, bahwa dia rujuk lagi dan sebagainya.
Nah, itu walaupun toh itu talak 1 atau talak 2, Bro. Ya. Harus ke pengadilan. Iya. Iya, harus ke pengadilan semua di sini. Nah, tinggal hakimnya kalau terjadi perceraian di luar pengadilan itu diakui apa tidak. Karena kadang-kadang orang tidak tahu ya. Baik, Prof. Alhamdulillah, karena tadi sudah, mohon maaf penjelasannya sangat luas sekali sehingga harus butuh break sejenak ini, Prof. Baik, kaum muslimin mendengar setia Radio Dais, kita akan rehat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, ribu kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MCT TV dan TVku dimanapun ada berada. Sekali lagi yang ingin bertanya silakan ya di 0821336700.000 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Baik, Prof, ini ada yang sudah WA yang mau bertanya, Prof. Iya. Bagaimana hak perempuan yang dicerai dengan talak roj'i? Apakah bisa mendapatkan nafkah dari suami? Ya, ketika dia itu masih iddah. Masih iddah, dia mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ya itu. Ya. Jadi sampai habis iddahnya. Habis iddah mungkin dia itu kemudian diberi mut'ah. Sangon lah ya, itu supaya manusiawi. Betul. Ada lagi nih, Prof. Tapi kalau misalnya ada harta gonogini. Iya. Gonogini itu maksudnya suami punya harta bawaan, istri punya bawaan. Itu dibagi dengan adil ya. Kemudian ada harta yang dihasilkan oleh mereka berdua bersama. Maka ya kira-kira bagaimana penyelesaiannya dibagi. Kemudian anaknya hak pilihnya kepada siapa, apakah ikut suami, apa ikut istri, ya itu hak-haknya. Ya, kalau misalnya hak anak itu apa ya?
Misalnya dia memilih pada suami istri ya, memilih pada ibunya. Nah itu dilihat. Kalau dia itu masih kecil, masih menyusu dan sebagainya, ya, maka ibunya pilihannya pada ibu harus diikutkan. Tapi kalau dia sudah mulai besar ya, dia disuruh memilih ya. Antara ikut ibu atau bapak. Kalau dia ikut bapak ya dipersilahkan. Iya. Baik Prof, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Kiai. Apakah ada jumlah iwat yang dikeluarkan seorang istri kepada suami? Iwat ini bermacam-macam. Jadi seperti mahar itu juga macam-macam. Maksudnya mahar, ada yang mahar mengembalikan sejumlah mahar. Ada yang mengembalikan lebih banyak ya. Dari maharnya. Ada yang lebih kecil. Tidak punya lagi, maka dia memberi. Makanya di pengadilan, di peraturan di Indonesia itu, itu membayar 100.000 ya untuk ibadah sosial. Tidak diterimakan kepada suami malahan. Tapi itu perjanjian yang sudah dilakukan dalam taklek talak. Taklek talak kan suami kadang-kadang ketika kawin itu membaca taklek talak kan. Sikut talaknya ya. Sikut taklek. Itu sebetulnya sikut taklek itu untuk menyeberang dari aturan syarak yang sudah di aturan fikih yang sudah dikeluarkan oleh para mufti, terutama mazhab Syafi'i ya. Itu. Jadi misalnya kalau dia itu meninggalkan istri selama 2 tahun, tanam beritahu 2 tahun apa itu, atau berapa itu ya, 2 tahun. Maka istri saya tidak terima lalu mengajukan dengan membayar iwat itu. Iya. Jatuhlah saya talak 1. Nah itu berarti dikaitkan dengan kepergian dirinya. Misalnya kalau saya menyakiti badan istri, padahal di dalam Al-Quran kan boleh menyakiti istri yang nusus itu. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia menjadi KDRT, iya. Kekerasan dalam rumah tangga, ada aturannya lagi. Iya. Jadi makin dipersempit ya perbuatan suami ini. Nah, misalnya kalau suami itu tidak memberikan nafkah sampai 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sesuai dengan kemampuan manusia untuk menahan lapar dahaga 3 hari 3 malam. Maka istri bisa memfasah suami. Nah, makanya di situ kan kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, tidak memberitahu dan sebagainya, maka jatuhlah talak saya, talak 1. 3 bulan. Nah, ini 3 hari. Ya. Tapi kalau istri ya sudah nunggu setia, ya tidak masalah. Tidak masalah, ya. Berapa tahun pun tidak masalah. Ditanya ibu, suaminya ibu di mana? Kerja di Saudi ngupir, misalnya. Ibu apa enggak? Bagaimana nafkahnya? Ya cari sendiri itu ya. Jual-jual kerupuk ya, misalnya. Ya, itu. Baik Prof, ini masalah iwat tadi Prof, masih ada kaitannya dengan iwat. Kalau seandainya sang suami menuntut, begini, dulu ada seorang namanya Fatimah binti Qais kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni la a'tabu dinahu wala khuluquhu walakinni akrahu fil Islam. Akrahul kufra fil Islam. Artinya ada seorang wanita Fatimah binti Qais, dia datang kepada Rasulullah, dia curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak
suami saya, bahkan agama suami saya. Bagus agamanya, akhlaknya bagus. Tetapi aku benci kafir dalam Islam. Artinya kafir nikmat. Iya. Kau tidak nikmat bedas ya, dengan suaminya. Sayyidina Umar mengatakan lidamamihi, karena buruk wajahnya. Jadi rasanya tidak selera. Rasulullah kemudian berkata, hal indaki bustanun. Apakah kamu punya tanah kebun untuk dia tanami, kalau dia kamu tinggal pergi kan, supaya dia bisa menghidupi diri sendiri. Terus, naam ya Rasulullah, ada. Terus Rasulullah memanggil itu laki-lakinya. Terus beliau bersabda, akbil, terimalah, hati kotaha, kebunnya, watolik tol kotan, dan talaklah dia sekali talak. Wah, saya masih suka kepada dia ya Rasulullah. Iya. Nah, Rasulullah ya sudah, itu karena karena istrimu sudah mengadukan fasak boleh tidak mau. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya mementingkan suami saja, tapi istri juga sangat diperhatikan. Masing-masing mempunyai hak untuk mentalak, mentalak atau memasak, cerai gugat. Iya. Nah, istilah hukum di Indonesia itu ada cerai gugat. Iya. Cerai talak. Cerai gugat itu adalah istri. Iya. Oh. Nah, kalau cerai talak suami. Inisiatif dari suami. Baik, Prof. Mungkin ada kata-kata dalam artian apakah ini termasuk salah satu jenis dari talak roj'i atau gimana, Prof? Misal kamu tak talak satu, itu sudah secara otomatis talak roj'i. Kalau semisal ada perkataan yang indah, perkataan semisal kayak ya udah, kalau kamu tidak bisa melayani saya dengan baik, ya udah bisa saja. Apakah itu salah satu jenis dari talak roj'i juga? Kalau ya ada kalaunya, itu berarti kan dia ada digantungkan lagi, ditalekkan. Ditalekkan kalau kamu tidak bisa melayaniku dengan baik. Nah, itu tergantung kepada penilaian suami, melayani dengan baik apa tidak. Ya gitu. Nah, yang dimaui apa oleh suami itu? Melayanan yang baik itu maksudnya apa? Definisinya di mana? Yang seperti apa juga? Nah, ya mungkin bisa hubungan intim. Iya, salah satu mungkin sebagainya. Ya sudah hubungan intim, sudah dan sebagainya. Ya istrinya apa pelayanan yang baik? Nyari bikin kopi pagi-pagi. Ya. Itu kalau suami egois itu ya terkadang wah kepengen semua dilayani, makannya dilayani, ngamuk kalau dia. Iya. Itu suami yang egois banget itu. Masalah-masalah sepele jadi rumah tangganya kacau balau. Iya betul. Kurang asin ini, wah ya marah-marah kurang asin. Iya. Ini suami yang sombong. Suami sombong itu tidak boleh ya. Betul. Jadi orang itu harus menghargai masing-masing. Iya. Suaminya menghargai istrinya, begitu sebaliknya. Betul. Kesalahan-kesalahan sedikit ya tidak dimasalahkan, bukan tambah ramai ya, tapi tidak dimasalahkan. Begitu juga istri kepada suami ya. Jadi seolah-olah kalau orang kawin itu, dia khayalannya istrinya sempurna. Betul. Gitar, wanti dan lain sebagainya. Iya. Nah, begitu juga istri perempuan dengan suaminya, wah pahlawan, seperti Superman, superhero dan sebagainya. Membanggakan dan sebagainya. Padahal ketika terjadi perkawinan, ketoi asli
aslinya kelihatan semua kan. Aslinya suami ternyata ya seperti itu, istri ya seperti itu. Tapi karena tidak ada rasa saling menyayangi, tidak ada rasa saling menghormati, termasuk kekurangannya juga, maka terkadang terjadi benturan-benturan dalam rumah tangga. Yang itu kasihan, ya. Apalagi yang sudah punya anak. Ya. Baik Prof, minta apa ya istilahnya agar keluarga kita itu tidak terjadi hal-hal yang yang kita bahas tadi, Prof. Monggo ada sedikit kata-katanya mungkin kita bisa berikan kepada para pendengar agar para pendengar bisa memaklumi, oh ternyata ya seperti itu keluarga. Monggo Prof. Jadi jangan mencari kesempurnaan dalam rumah kepada tangga lawan jenisnya, ya. Karena kesempurnaan adalah milik Allah. Betul. Ya. Jadi kalau Anda hanya mencari kesempurnaan dari seseorang, pasti Anda kecewa. Yeah. Pasti kecewa. Betul. Jadi karena semua orang memiliki kekurangan. Betul. Ya. Nah, ketika orang itu kawin, ya, lalu alasannya setelah kawin berapa tahun talak, ya, aku ingin yang baru, ya, biar istri saya sudah tidak cantik, ya. Nah, kemudian yang baru pun nanti juga habis kan? Iya betul. Berapa tahun lagi cari lagi, gitu. Iya. Nah, kan akan ganti terus, gitu. Iya. Padahal memahami suami, memahami istri itu lama. Betul. Jadi ketika makin lama justru makin baik, makin tahu segala kekurangannya dan bisa saling menghargai, saling menembel, ya, menutupi masing-masing ya, kekurangannya itu. Gitu, baik. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, itu tadi penjelasan tentang talak roj'i yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Abdul Hadi di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Prof, minta doanya Prof agar kajian menjadi kajian berkah. Monggo Prof. Mari kita berdoa semoga harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan hamdan ya fi na'amah wa mazidah ya rabbana Allahumma salli wa sayyidina Muhammad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata. Allahumma inna ghafurun tuhibbul afwa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga Engkau menjadikan keluarga-keluarga semua ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, semoga mereka Engkau beri rezeki yang melimpah. Ya Allah, semoga Engkau jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah mereka saling menghormati, saling mengerti kekurangan masing-masing, tetapi tidak mengumbar kekurangan-kekurangan itu pada orang lain, tetapi menurut diri sendiri, menutup mereka dengan baik. Ya Allah, menjadikan keluarga yang sejahtera selamanya. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina Amin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MNJ TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.